kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Kabarnya gimana? Mudah-mudahan baik ya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Bapak Ibu di sini, tentunya dengan Bu Nurul yang cantik di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Selamat. Berdoa selesai. Yuk kita mulai ya anak-anak ya. Kalian udah dapat buku kan? Udah ya? Yuk bukunya dibuka. Bukunya buku IPA, jangan buku matematik ya. Bukunya dibuka, buka halaman 3 ya. Hari ini kita belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Udah dibuka bukunya? Udah? Yuk. Makhluk hidup ada berapa nak? Ya, kalian siapkan dulu bukunya ya. Siapkan bukunya, mana yang mesti ditulis. Atau kalau ketinggalan, kalian mundur lagi. Ya, di-booster lagi YouTube-nya. Dibuka lagi YouTube-nya. Makanya supaya nggak ketinggalan,
boleh siapkan buku tulis, ditulis ya. Juga udah ada bantuan sekarang, kalian udah ada buku paket ya. Udah siap semua ya? Yuk kita mulai. Nah, kita tahu makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada berapa? Ya, ada 3. Siapa aja? Manusia, apalagi? Hewan dan tumbuhan. Nah, ini kalau minggu kemarin kita sudah belajar gerak. Gerak itu adalah sesuatu yang berubah jaraknya, ya. Kalau benda mati bisa gampang. Ini Bu Nurul punya buku, ayo dipindahkan, digerakkan. Nah, ini namanya dipindahkan jaraknya, kita sebut juga bergerak. Nah, sekarang kita belajar yang lebih spesifik lagi. Kita belajar tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Ya. Nah, tadi makhluk hidup ada berapa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke. Untuk 2 makhluk hidup, tumbuhan dan hewan, mungkin Bu Nurul hanya menyenggol sedikit aja ya, karena nanti di pelajaran yang lain, bab lain kita ketemu lagi dengan gerakan atau struktur pada tubuh tumbuhan ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang tumbuhan itu kelihatan nggak sih dia bergerak? Ya, nggak kelihatan dia bergerak. Tahu-tahu pas sudah gitu, kok pohon cabai kita udah tinggi, pohon cabai kita sudah berbuah. Kapan bergeraknya? Kita tidak merasa itu bergerak ya. Tapi kalau manusia dan hewan kita tahu dia bisa bergerak. Ya, ada anjing berlari, ada kucing berantem. Kita bisa kelihatan ya. Nah, itu yang akan kita bahas bersama-sama hari ini ya. Nah, sekarang kita spesifik ke sistem gerak pada manusia. Ya. Oke, buka halamannya di buku halaman 5. Udah? Oke ya, sistem gerak pada manusia. Di laptop Ibu juga ada nih di gambarnya ya. Yuk kita lihat ya. Sistem gerak pada manusia itu terbagi 3 inti. 3 inti lah ini yang paling utama. Ya, harus ada tulang, harus ada sendi, harus ada otot. Kalau salah satu dari ketiganya ini tidak ada, maka bisa kita katakan bahwa sistem geraknya ini tidak normal, atau maaf barangkali ada kecacatan. Atau 3-tiganya ada Bu, cuman tidak sempurna. Maka kita bisa lihat bahwa geraknya itu juga tidak akan sempurna, tidak seperti manusia biasa bergeraknya. Ya, jadi 3-tiganya ini harus ada. Ada tulang, ada sendi, dan juga ada otot. Ulang lagi ya, sistem gerak pada manusia ada 3, tulang, sendi, otot. 3-tiganya harus kita katakan harus sempurna. Alhamdulillah kita semua ini termasuk sempurna. Punya tulang, punya otot, punya sendi. Ya, jadi apa yang sudah kita terima, yang diberikan sama Allah seperti ini ya kita pelihara. Jangan kita punya kaki normal kita buat nendang orang. Jangan kita punya tangan normal, ini tangan bisa bergerak. Kenapa bisa bergerak? Ya, karena ada sistem gerak, ada otot, ada sendi, ada tulang. Tapi kita buat mukul teman, nggak boleh. Ya, semuanya Allah udah kasih kita sempurna, maka semuanya harus kita jaga, harus kita rawat. Ya, nah sistem gerak pada manusia ini Bu Nurul sekarang berdiri. Nah, sama siapa nih Bu Nurul? Wah, sama duplikatnya. Sama tetangganya ya, sama temennya Bu Nurul. Nah, di sini kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Ada tulang. Ya, ini namanya bohongan ya, ini bukan beneran. Kalau beneran Bu Nurul lari ya. Ini ada tulang ya, kemudian ada sendi ya, dan ada otot-otot nggak kelihatan. Ya, yuk kita bahas satu persatu. Apa sih itu tulang? Apa sih itu sendi? Apa sih itu otot? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, tulang ya, halaman bukunya halaman 5 ya. Nah, kita masuk ke dulu tulang. Tulang adalah alat gerak pasif ya. Apa tuh pasif? Pasif maksudnya dia tidak bisa bergerak sendiri. Harus dibantu. Siapa yang bantu? Yang bantu kita sebut otot.
Otot bagian daging yang membantu tulang untuk bergerak. Nah, kalau nggak ada otot, tulangnya yang menang wae, diem aja, nggak bisa bergerak. Ya, itu namanya tulang. Ini tulang nih, mulai dari atas sampai ke bawah. Ya, yang bawah maaf kita nggak bisa ngeliat ya, tapi kalau kamu nanti udah mulai sekolah, kita bisa bahas kembali, kita ulang kembali. Ya. Nah, ini tulang mulai dari atas sampai ke bawah. Semuanya kita isinya tulang. Ini badan kita nih. Tapi ada orang yang kelihatan kurus, ada orang yang kelihatan gemuk. Nah, bedanya apa? Nah, tulang-tulang ini dilapisi oleh apa? Iya, oleh daging. Nah, kalau dagingnya banyak, maka orangnya akan kelihatan lebih gemuk. Kalau dagingnya sedikit, orangnya kelihatan lebih kecil, tapi tulangnya sama enggak? Hampir semua manusia, apalagi kalau dia sudah dewasa, sudah berumur, tulangnya tuh semuanya sama, mulai dari atas sampai kepada kaki, kecuali maaf kalau memang terjadi sesuatu sehingga seperti Ibu katakan tadi, dia tidak sempurna, bisa jadi tulangnya tidak sama dengan tulang yang kita miliki. Ya. Nah, sekarang tulang berdasarkan jenisnya kita bagi dua. Ya, satu disebut tulang rawan. Apa tuh tulang rawan? Namanya aja rawan, berarti dia disebut tulang bahaya. Bukan tulangnya yang bahaya, tapi perlakuan kita terhadap tulang itu harus bagaimana? Karena kita tahu dia rawan, maka kita harus hati-hati. Nah, tulang rawan itu mulai dari atas sampai bawah itu ada pada bayi yang baru lahir. Tulangnya masih rawan, hati-hati megangnya. Kita kalau pegang gendong bayi hati-hati ya, nanti kalau jatuh tangannya patah, kalau ini tangannya begini-begini, hati-hati semuanya. Kenapa? Karena tulangnya rawan, masih rapuh, bisa aja kesenggol sedikit patah ya, atau kita memeluknya terlalu erat ya, bisa-bisa tulangnya retak ya, maka disebut tulang rawan ya. Semakin kesini, semakin kita bisa beraktivitas, semakin kita lincah, semakin kita bekerja, atau semakin umur kita semakin tinggi, semakin besar, semakin dewasa, maka tulang-tulang rawan itu berubah menjadi yang namanya tulang keras. Tapi tidak semua tulang rawan itu berubah jadi keras. Enggak, hanya beberapa tulang aja. Ya, nanti kita bahas tulang mana sih Bu yang enggak berubah, tetap disebut dengan tulang rawan. Ya. Nah, ini tulang keras. Ya, umur berapa tulang keras? Ya, semenjak kamu udah usia balita, udah mulai berubah tulangnya menjadi tulang yang lebih keras. Dimana kamu sudah mampu lari, kamu sudah mampu bekerja, kamu sudah mampu bermain bola. Ya, nah, tulang rawan itu berubah menjadi tulang keras. Ya, makin lama makin kencang, makin lama makin kuat. Ya, nah. Kalau ada jadi tulang keras, ada beberapa tulang yang memproduksi yang disebut dengan sumsum kuning dan sumsum merah. Ya, sumsum kuning itu adalah tulang, sumsum yang memproduksi sel darah putih. Ya, memproduksi sel darah putih, kemudian menjadi berubah warna menjadi seperti nah ini bisa kita konsumsi yang namanya menjadi lemak ya. Sedangkan ada juga yang namanya sumsum merah, yaitu dia memproduksi pembuat sel darah merah. Tadinya sumsum kuning juga memproduksi sel darah merah, tapi kemudian berubah atau dia tidak lagi mampu membuat sel darah merah, maka berubah dia hanya mampu membuat sel darah putih ya. Mulai dari atas sampai ke kaki kita sebut. Kalau sekarang ini, kalau Bu Nurul ini namanya udah tulang keras semuanya. Ya, hanya beberapa bagian yang disebut dengan tulang rawan. Ya, tapi kalau adik bayi kita baru lahir, maka semua tulangnya kita sebut dengan tulang rawan. Makanya kalau ada adik bayi, walaupun kita gergetan, jangan sampai kita remes. Ya, jangan sampai kita peluk benar-benar. Karena apa? Karena tulangnya masih tulang rawan. Jelas? Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang macam-macam tulang rawan. Ya, ada satu tulang rawan hialin. Nah, ini terdapat pada tenggorokan, pegang tenggorokannya. Nah, ya.
Kemudian pada cuping hidung, pegang. Nah, ini hidungnya enggak ada. Nih, ya, cuping hidung. Kemudian pada ujung tulang rusuk. Kalau ujung tulang rusuk mungkin siapa yang pernah makan daging ayam atau daging sapi itu ada tulang-tulang yang bisa kita gigit, itu disebut tulang rawan ya. Hialin ya. Terus yang kedua tulang rawan elastis. Namanya elastis berarti dia bisa membesar, bisa mengecil, bisa memanjang, bisa memendek. Ya, yaitu pada tulang epiglotis. Di sini kita bisa. Nah, ini namanya epiglotis ya. Kemudian pada luar telinga, bisa pegang telinganya. Aduh, ini omnya nggak ada telinganya nih. Pegang telinganya. Nah, ini disebut tulang elastis. Ini jadi sasaran kalau kita nakal dijewer ya. Nah, karena dia bisa elastis, maka sesudah dijewer dia bisa balik lagi menjadi kuping yang seperti tadi. Alhamdulillah. Coba kalau bukan elastis, kamu udah dijewer kupingnya bakal tambah kecil ya. Alhamdulillah disebut dengan tulang elastis. Jadi udah dijewer sama ibu kita atau udah dijewer sama bapak kita, kupingnya bisa kembali lagi ke semula ya. Itu disebut tulang rawan elastis. Yang ketiga tulang rawan fibrosa. Ini agak susah untuk bergerak ya, yaitu ruas tulang belakang. Ini madep sana dulu Om. Ini ya, ruas tulang belakang. Oke ya, tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, tulang rawan fibrosa. Oke ya, itu kalau jenis-jenis tulang ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk tulang. Nah, ini kok tulangnya macam-macam ya Bu. Iya ya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gepeng ini. Nah, kok tulangnya macam-macam? Buka bukunya halaman. Yuk, kita buka bukunya ke halaman 7. Nah, ya, ada bentuk-bentuk tulang di situ. Ya, ada bentuk tulang, ya. Yang pertama disebut tulang pipa. Kenapa pipa? Tahu pipa? Bayangin pipa? Ya, yaitu bentuknya bulat dan panjang seperti pipa. Nah, yang kedua tulang pipih. Pipih itu gepeng, kayak seng kalau kita bilang, ya. Yang ketiga tulang pendek. Ya, yuk kita lihat ini. Kalau ini nggak usah ibu terangin deh, ini tahu nih tulang apa nih? Apa? Tulang pipa, karena bentuknya panjang. Ini tulang pipa juga, ya. Nah, kalau lihat jari-jari, nih ada jari-jari di sini, ya, maka ini kita sebut sebagai tulang pendek. Karena dia pendek, bukan ini. Ini kebetulan jarinya nggak bisa ditekuk sih ya. Nah, ini tulang pendek nih, ya. Nah, tulang pipih ini ada sana dulu nih, tulang pipih. Gepeng dia. Ini tulang pipih ya, pada tulang usus atau disebut juga biasanya orang bilangnya tulang duduk. Nah, karena dia kalau pada manusia dia adanya di sini nih. Nah, adanya di sini, ya. Nih tulang duduk, di mana di sini ada usus dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, kalau ini tulang apa nih? Apa? Tulang apa? Pipa atau tulang pendek? Tulang pendek. Nih, tulang paha, tulang apa? Tulang pipa. Nah, di sini ya, pada sumsum kuning itu terdapat pada tulang pipi, ya, dan tulang pendek. Nah, pada tulang pipa ini pembuatan pada sumsum merah, ya. Jadi tulang pipa pembuatan sumsum merah, tulang pipi dan tulang pendek pembuatan sumsum kuning, ya. Oke, Bu Nurul tanya lagi deh sini. Ini disebut bentuk tulangnya apa nih? Tulang pipi. Oke. Apalagi ya? Nah, ini tengkorak. Tulang apa? Tulang pipih juga. Jelas ya?
Jadi ada tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipi. Oke? Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kalau semua tulang-tulang tadi itu berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah tubuh, membentuk sebuah body, namanya disebut rangka. Ya, nggak harus rangka manusia sebenarnya ya. Baru-baru ini, baru kemarin ditemukan ada rangka Tyrannosaurus, itu 1500 tahun yang lalu. Karena tempat itu nggak pernah diotak-atik sama orang, maka rangkanya masih tersusun seperti binatang Tyrannosaurus, dinosaurus tuh ya. Nah, di sini kebetulan kita adanya cuma tulang atau rangka pada manusia. Nah, ini aduh, body kita ini sebenarnya kayak gini nih, semuanya sama, nggak ada yang jelek, nggak ada yang ganteng, makanya nggak boleh sombong, nggak boleh sok cakep, nggak boleh sok ganteng, nggak boleh sok jelek, atau nggak boleh sok kaya, sok jago, nggak. Karena intinya kita nih cuman begini aja, Masya Allah. Ya, begitu kita daging kita habis, ya udah kita cuman kayak gini. Ya, jadi nggak boleh sombong, semua manusia sama. Nah, ya. Nah, sekarang buat apa ini rangkanya? Yuk, coba kalau Bu Nurul berdiri begini tanpa tulang kaki, apa jadinya? Jatuh. Bener kan? Kalau Bu Nurul begini aja nih, nggak ada tulang kaki, akhirnya Bu Nurul akan jatuh. Berarti tulang atau rangka ini sebagai apa? Sebagai penyangga atau penunjang tubuh. Ya. Jadi kalau Bu Nurul mau duduk, mau berdiri, mau duduk, ya untungnya ada penyangga ini. Jadi Bu Nurul bisa tegak. Tapi kalau kamu kebiasaan berdiri begini, maka tulangnya juga bengkok. Ya, penyangganya juga bengkok, penunjangnya juga bengkok. Makanya kita harus tegak. Ya, nah ini untuk penyangga dan penunjang tubuh atau daging-daging yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Yang kedua, pelindung organ-organ bagian dalam, ya, memberi bentuk tubuh. Kalau pada manusia di sini nih sebenarnya, waduh, alat vital kita semua di sini. Ada jantung, ya, ada paru-paru, ada hati, ada lambung, ada usus halus, usus besar. Di belakangnya lagi ada rahim, di kiri kanannya ada ginjal, Masya Allah. Nah, ini semuanya alhamdulillah dilindungi oleh yang namanya rangka tubuh manusia. Kebetulan di sini nih, apa tadi isinya? Jantung, apalagi? Paru-paru, ya. Alhamdulillah ditutupi oleh tulang rusuk. Ya, coba kalau nggak ada tulang ini, Masya Allah, ya. Kita jatuh ngusruk, nah dada kita kena batu, wes-wes, nggak ada tulangnya, paru-parunya bocor, paru-parunya luka. Jantungnya luka, ya. Alhamdulillah ada tulang ini, ada rangka, ya. Begitu juga di sini. Ini buat tempat dudukan, usus, lambung dan sebagainya. Ini duduk di sini. Ada penyangganya. Kalau ini nggak ada, ya, maka usus kita amburadul. Nah, ya, alhamdulillah kita diberikan Allah rangka seperti ini sehingga apa yang ada dalam tubuh kita itu bisa kita jaga. Ya. Yang ketiga, alat gerak pasif, ya. Jadi dia bergerak kalau ada otot. Sekarang kita masih ke tulang dulu, ya. Dia bergerak kalau ada otot, ya. Kemudian tempat pembentukan sel darah merah, ya. Tempat pembentukan sel darah merah tadi di mana? Di tulang apa? Tulang, ayo, tulang pipa. Sel darah putih di mana? Tulang pipi dan tulang pendek, ya. Nih. Terus yang ketiga, sebagai tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Ya. Jadi satu, ulang lagi, penyangga dan penunjang tubuh. Dua, pelindung organ-organ inti kita. Tiga, pergerakan pasif. Ya. Empat, tempat pembentukan sel darah merah di tulang pipa dan sel darah putih di tulang pipi atau tulang pendek, ya. Tempat yang kelima, tempat penyerapan dan pelepasan
kalsium. Oke, udah? Ya. Oke, kita buka lagi bukunya. Kita udah sampai ke halaman 10. Iya, ya. Buka rangka tubuh manusia, ya. Kalau tulang-tulang ini berdiri sendiri-sendiri ya kita sebut rangka, tapi kalau dia sudah membentuk satu body, membentuk satu tubuh, ya, maka kita sebut dengan sebutan rangka, bukan tulang ya, karena dia udah sambung menyambung. Ya, yuk kita lihat sekarang rangka tubuh. Udah buka halaman 10. Nah, ya, rangka tubuh pada manusia. Rangka tubuh kita bagi dua. Satu sebagai sumbu utama. Nah, ini vitalnya nih, sumbu utama. Kalau nggak ada ini, maaf, kita nggak bisa berdiri. Ya, maaf, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, yang kedua rangka tubuh penunjang. Ya, kalau ada. Nah, kalau nggak ada utama, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau nggak ada penunjang, kita masih bisa. Insya Allah kita masih bisa duduk, ya. Tapi tentu ada yang kurang atau tidak ada yang sempurna. Ya, oke. Sekarang rangka tubuh kita bagi dua, yaitu disebut rangka aksial atau disebut sumbu utama. Nah, ini utamanya nih, jangan diapa-apain, kalau bisa jangan main kasar kepada tulang kita ya, karena saling satu tulang dengan tulang yang lain itu saling berhubungan. Ya, mereka saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau satu kena, maka kena semua nih, kita lihat semua nih. Nih ya, kalau satu bagian kena, maka semua bagian akan bergetar. Coba deh kamu, ya, kena betisnya, kena bola, nah sakitnya kemana-mana. Jatuh naik sepeda, ya, pantatnya yang jatuh sakitnya bisa kemana-mana. Kenapa? Karena mereka saling berhubungan satu dengan yang lain, ya, karena mereka sudah membentuk satu kesatuan. Oke, sekarang sumbu utama yaitu disebut dengan rangka aksial ya. Yang pertama adalah tulang tengkorak nih ya. Yang kedua tulang dada dan tulang rusuk. Yang ketiga tulang belakang nih. Ya. Nih, ini saling berhubungan. Ini yang disebut dengan utama. Ya. Kalau ini enggak ada, maaf, mulai dari atas, depan, belakang enggak ada, kita maaf bagaimana mau bisa duduk, ya, maaf bagaimana mau bisa bergerak, ya. Tapi kemudian yang pembantu atau tulang pembantu penopang ini adalah tangan dan kaki. Kasarnya kalau kita nggak ada tangan, nggak ada kaki, kasarnya maaf ya, kita masih bisa duduk, kita masih bisa berpikir, kita masih bisa makan, ya. Tapi kalau ini nggak ada, maaf, mau ditaruh di mana paru-paru kita, mau ditaruh di mana lambung kita, ya, semuanya nggak ada. Makanya disebut sumbu utama. Tapi walaupun sumbu utama, kalau nggak ada yang penunjangnya juga tidak baik, ya. Yuk kita masuk ke kepala. Oh, udah siapin semua kepalanya, ayo. Boleh dipegang, dibantu sama Bu Nurul. Ini namanya tulang tengkorak, ya, namanya tulang tengkorak. Tuh, ganteng nggak sih kita kalau kayak begini? Cakep nggak kita? Cantik nggak? Enggak. Hidungnya yang tadinya hidungnya manis, hidungnya mancung aja, tiba-tiba begitu kita meninggal bentuknya kayak begini. Ya, giginya yang dipasang behel ternyata ya kayak begini. Ya kan? Makanya nggak usah sombong, nggak usah aku paling cantik, enggak ya. Karena sebenarnya tubuh kita tuh kayak gini doang. Ya, oke. Sebelum waktunya habis, ayo sambil Bu Nurul nunjukin tulang ubun-ubun. Pernah ngelihat adik bayi kita nyut-nyut nih tulang ubun-ubun. Tulang dahi, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, ya, tulang pipi, tulang, sebentar Bu Nurul copot dulu kacamatanya biar jelas, ya, tulang baji, ke belakang lagi tulang pelipis, dan yang paling belakang tulang kepala belakang, ya. Coba diulang sambil dipegang palanya, nanti kita ada kuis cepet-cepetan mana ya. Setelah ini kita istirahat sebentar, setelah ini kita lanjutkan lagi.
Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sebenarnya ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online nggak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, jumpa lagi. Kita tadi lagi masuk ke tulang. Oke, Bu Nurul ulang lagi ya. Tulang itu ada tulang rawan. Sistem gerak manusia terbagi 3. Ada tulang, harus ada sendi, harus ada otot. Nah, tulang harus ada semula terdiri dari tulang rawan, ya. Kemudian berubah menjadi tulang
keras. Nah, tulang rawan ada beberapa yang tidak berubah, misalnya hidung, kuping, tenggorokan, ya itu tetap disebut sebagai tulang rawan. Tulang ada berapa sih jenisnya atau bentuknya? Ada yang kayak pipa disebut tulang pipa. Ada yang kayak seng tipis kita sebut tulang pipi. Ada yang pendek-pendek maka kita sebut sebagai tulang pendek, atau tidak beraturan bentuknya maka kita sebut sebagai tulang pendek, ya. Nah, kalau tulang-tulang itu udah membentuk menjadi satu maka kita sebut sebagai rahang. Kok rahang, Bu Nurul? Rangka. Iya ya, rangka. Ada yang tahu kegunaan rangka? Satu. Iya, sebagai penunjang, kemudian pelindung organ-organ tubuh, pembentuk sel darah merah maupun putih. Apalagi penunjang atau penopang tubuh, ya. Yang terakhir sebagai penyerapan kalsium. Nah, sekarang rangka kita bagi menjadi 3 bagian, ya. Tapi kita sebut juga rangka utama atau aksial, ya, yaitu ini yang paling utama ada 3, yaitu tengkorak, badan, ya, atau kemudian disebut juga tulang dada, tulang rusuk, dan terakhir tulang belakang. Nah, ini yang harus ada, ya. Inilah penunjang kita, ya. Kalau ini nggak ada, maaf, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, sekarang kita tadi masuk kepada tulang rangka atau tulang tengkorak. Nah, udah dipegang tadi palanya? Yo. Yang ini disebut tulang apa? Ubun-ubun. Oke. Kemudian yang ini disebut tulang dahi. Terus ini disebut tulang hidung, ya. Ini disebut tulang rahang atas. Yang ini disebut tulang rahang bawah. Menonjol di sini tulang pipi, ya. Sini tulang baji, di belakang tulang pelipis. Nah, yang bagian belakang di sini tulang kepala belakang. Oke, ya. Yuk, coba sekarang Bu Nurul suruh pegang tulang dahi. Mana? Sini. Pegang rahang bawah. Ya, pegang tulang pipi. Ya, pegang tulang ubun-ubun. Ya, pegang tulang rahang atas. Oke, dihafal ya nak ya, karena nanti ada beberapa pertanyaan, ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, sekarang tulang belakang. Ini muter dulu ke sana. Muter dulu Om, kita muter dulu Om. Nih, tulang belakang kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Di buku ada di halaman 10 ya, 10-11 ya. Di tulang belakang. Nah, tulang belakang ini terdiri dari tulang pendek-pendek, tapi Masya Allah banyak sekali sayang. Mulai dari leher sampai kepada tulang ekor. Nah, ini saling berhubungan. Kalau satu rusak atau satu patah atau satu ketekuk, ini sakitnya semuanya dari sini, dari leher. Sakit semua ini. Ya, nggak ketahanan. Ya, makanya kalau bercanda jangan kebangetan. Ya, bercandanya jangan terlalu kasar sehingga nanti tulang-tulang ini bisa ada pengaruhnya, ya. Nah, ada tulang leher mulai dari sini ya sampai ke sini disebut tulang leher. Ada 7 ruas ya. Kalau kamu boleh pegang leher kamu di sini. Nah, ada jendolan-jendolan enggak? Ada ya. Ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada kepegang enggak? Nah, ya, pegang 1, 2, ada 7. Ya. Kemudian ini tulang punggung. Ya, tulang punggung nih dari sini. Dari sini ya. Sampai ke sini. Di tulang punggung ini ada 12 ruas ya. Kamu bisa pegang di sini atau kalau susah pegang punya tetangga kamu atau sebelah kamu nih yang lagi nonton bareng mungkin ya, bisa pegang ada 12 ruas ya. Ada 12 ruas sampai sini. Ya. Di bawahnya kita sebut tulang pinggang. Batas pinggang ya, batas pinggang kamu pegang sini.
ini juga ada 12 ruas. Ya, sampai sini ya. Nih. Ya, jadi kalau kita hitung 12 tambah 12, 24, 24 tambah 7 berarti ada 31 ruas. Ya, nah ini saling berhubungan. Nah, ini disebut dengan tulang kelangka. Ya, ini ada tulang sekrum, kemudian ada tulang ekor. Nah, ini nggak boleh. Ini kita kadang-kadang Bu Nurul suka marah-marah kalau melihat kamu bercanda main dorong-dorongan. Kenapa? Karena kalau ini terluka atau ini patah, ini di atas sampai ke atas ini akan sakit. Dan maaf, barangkali juga bisa lebih bahaya lagi. Ya, bahaya sekali ini kalau seperti ini. Ya, terjatuh atau ini untuk kemana ini kalau di sini jatuh? Nah, merembet ke sini ke tulang belakang kepala. Di sini ada mata, ada pendengaran, ya. Nah, ini bisa pengaruh ke sini. Makanya kalau bercanda harus berhati-hati, ya. Kalau udah ngerti gini, mudah-mudahan nggak lagi bercanda yang kebangetan, ya. Jangan lagi bercanda yang kebangetan, ya. Jadi ada 7 ruas tulang leher, 12 tulang pinggang, dan 12 tulang punggung dan 12 tulang pinggang, ya. Ada disebut tulang kelangka di sini. Ya, kita pegang deh, ya. Nah, sekarang kita madep lagi sini, madep lagi. Iya, ya. Kita lihat lagi sini. Ada disebut tulang dada dan tulang rusuk. Nih, tulang dada ini. Nah, pegang di sini. Ya, ada tulangnya enggak? Ada ya. Nih, di atas ini ada tulang yang agak apa namanya nih? Agak masuk ke dalam, ya, agak begini. Ya, disebut dengan sebutan tulang bulu, ya. Kemudian ada tulang badan, ya. Ada tulang apalagi di sini? Ya, tulang pedang-pedangan. Ini ada di sini, tulang ini nih. Nah, ya, ketika kita napas dengan ngos-ngosan, tulang pedang-pedangan ini juga akan bergerak sesuai dengan bergeraknya paru-paru kita. Nah, ada beberapa anak yang seperti tahun-tahun lalu nanya, Bu, kok saya sakit, Bu, tuh kalau ngos-ngosan di sininya? Iya, karena tuh ada tulang pedang-pedangan ini. Jadi tulang pedang-pedangan ini bergerak dengan cepat-cepat sehingga menusuk organ bagian yang lain di sini. Ya, jadi kalau kita habis lari-lari atau kita habis bercanda, kita jangan langsung berhenti, tarik nafas yang panjang supaya kita tidak ngos-ngosan. Nah, ya, tarik nafas yang panjang. Oke, ada berapa sih semua tulang dada, tulang rusuk ini? Nah, tulang rusuk ini ya. Nah, ini tulang rusuk ya. Mungkin gambarnya tidak sesuai dengan yang ada di kita ya. Cuman harus kamu ketahui bahwa tulang rusuk sejati artinya dia benar-benar rusuk, saling sambung menyambung, ya. Saling sambung menyambung. Ini ada 7 pasang, ya. Saling sambung menyambung, ya. Ini ada 7 pasang. Itu disebut tulang rusuk sejati, ya. Terus ada 3 pasang tulang palsu. Kenapa dibilang tulang palsu? Oh, dia bohong karena harusnya dia punya pasangan, dia enggak, dia nyangkut di sini nih, kelihatan enggak nih? Ya, dia nyangkut di sini. Ya, kalau pada gambar ibu kelihatan di situ, ya. Nah, ini disebut 3 pasang tulang palsu. Ya, karena dia nggak punya jodohnya, tapi nyangkutnya di sini, numpang. Ya, tapi kalau yang tulang 7 nih, ketemunya di sini. Nah, ya, disebut dengan rusuk sejati. Tapi kalau 3 ini enggak, karena dia nggak punya temennya. Ya, dia numpang dengan si rusuk yang paling bawah, maka kita sebut tulang rusuk palsu. Itu ada 3, ya. Nah, ini ada tulang yang melayang-melayang, ya. Ada tulang yang melayang-melayang, ada 2. Kenapa disebut melayang? Karena dia nggak punya cantolannya, maka kita sebut dengan sebutan tulang rusuk melayang. Berapa pasang? 2 pasang, ya. 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang, ya.
tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Nah, ini disebut sebagai rangka utama. Ya, tengkorak, tulang rusuk tulang dada, dan tulang bagian belakang. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang tuh rangka apendikular atau rangka anggota tubuh. Nah, ya, anggota tubuh paling atas, yang bagian atas ini. Nih, tulang selangka, pegang di sini. Ada? Ya, tulang selangka. Nah, kemudian tulang belika. Ada? Sini. Oke. Dan tulang lengan, ya. Lengan disebut lengan bagian atas, terus lengan bagian bawah kita bagi dua. Ada yang disebut dengan tulang hasta. Ya, tulang hasta di sini ya. Ada yang disebut dengan tulang pengumpil. Ya, ada dua ya. Tulang selangka, tulang belikat, kemudian tulang lengan atas, kemudian lengan bawah ini kita bagi lagi dua. Ada tulang hasta, ada tulang pengumpil. Nah, ini apa ini? Aduh, ini minta maaf, ini tangannya udah kemana-mana ini ya. Ini ada tulang pergelangan tangan, dan ini tulang jari-jari. Jarinya juga udah kemana-mana ini. Ya, jelas ya, itu rangka apendikular bagian atas. Ya, oke. Sekarang bagaimana dengan yang bagian bawah? Nah, ini mulai dari sini. Ya, rangka apendikular bagian bawah. Nih ya, tulang usus, tulang duduk, dan yang terakhir adalah tulang kemaluan. Ya, diulang, tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, bagian bawahnya ini, ya, ada tulang paha. Nih, tulang paha. Kemudian tulang tempurung, kelihatan nggak? Sebentar ibu geser ini di sini. Nah, ya, tulang tempurung. Kemudian tulang kering. Nah, ibu copot aja deh. Nah, ya, tulang kering, tulang betis, dan kemudian tulang pergelangan kaki. Ada tulang jari juga ya. Jadi kalau ini nggak dicopot, adanya di sini ya, di bawah. Jadi tulang bagian bawah adalah tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Terus tulang paha, ya, ini tulang paha. Copot lagi tulang paha. Kemudian tulang bagian atas tempurung, ya, tempurung atau lutut, ya, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan tangan, kaki, ya, atau tulang jari-jari, ya. Nah, ini adalah tulang-tulang atau rangka sebagai penunjang. Jadi ada rangka yang utama, yaitu tengkorak, rangka badan atau rangka rusuk, ya, kemudian tulang bagian belakang. Ada lagi tulang yang penunjang, terbagi dari dua, yaitu tulang bagian anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Ya, tulang anggota gerak atas, tulang, iya, apalagi ini, tulang selangka, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang jari. Sedangkan yang di bawah, iya, ada tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, dan tulang paha, tulang tempurung, pegang dengkulnya, ya, tulang betis, tulang kering, pergelangan jari kaki, dan tulang jari-jari kaki. Ya, ya. Bisa? Nah, sekarang kita lihat tugasnya. Ya. Tugas harus dikirim, ya, ke link yang ada.
Ya, sebenarnya linknya ada tapi lebih baik besok nanti Ibu kirimin lagi. Atau kalau tidak ada, kalian boleh kirim ke WhatsApp Ibu. Udah tahu kan? Nah, tugasnya difoto dulu baru dikirim ya. 1, tulis 4 kegunaan rangka. Ya, tadi ada 5, Ibu suruh nyebutkan 4 aja. Ya. 2, apa perbedaan sumsum kuning dan sumsum merah? Ya. 3, tulis nama dan jumlah tulang rusuk pada manusia. Tadi ada ya, ada rusuk sejati, ada rusuk palsu, ada rusuk melayang. Nah, yang keempat, apa nama tulang-tulang ini? Oh, yang ini. Nomor 1 apa namanya? Nomor 2 apa namanya? Nomor 3 apa namanya? Nomor 4 apa namanya? Oke? Ya. Ibu tunggu kiriman tugasnya. Kalau kamu belum ngerti ya diulang lagi, nggak apa-apa. Ya. Oke. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari. Ya. Ibu harap anak-anak tetap menjaga kesehatan, semangat dalam belajar ya, agar kita jaga kesehatan, pakai masker. Ya, jaga jarak, cuci tangan ya, agar kita kalau semuanya sehat, Jakarta bebas dari Covid, kita akan segera masuk kembali ya di sekolah, bertemu dengan teman-teman dan guru-guru ya. Kita bertemu kembali insya Allah minggu depan di PJJ YPI belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.